Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dan tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Waktu terus berjalan sesuai dengan agenda yang disampaikan Pak Adi kemarin. Hari ini adalah sesi presentasi untuk pengembangan kurikulum yang dibuat oleh mahasiswa. Ya, ini per mahasiswa atau kelompok? Per mahasiswa ya tugasnya. Ya, individu, Pak. Individu ya, oke. Kita masih punya waktu sekitar 4-5 minggu ya, 5 minggu dengan sekarang. Berarti kalau ada sekitar 15 orang ya, berarti paling tidak satu hari harus 3 orang yang tampil. Nah, nanti saya persilahkan Bapak Ibu mempresentasikan rancangan kurikulumnya, kemudian saya dan Pak Nadi akan memberikan masukan dan pertanyaan ya, sekaligus ini menjadi ujian ini ya, ujian untuk akhir semester, karena untuk AS-nya sudah tidak perlu lagi ada ujian, cukup kita ambil nilainya dari hasil pengembangan kurikulum yang sudah Bapak Ibu buat. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya persilakan. Ini Bu Dela baru yang mengirimkan naskah pengembangan kurikulumnya ya, atau makalah pengembangan kurikulumnya kami. Ya, saya persilakan Bu Dela untuk mempresentasikan. Baik, Pak Eko, terima kasih. Mohon izin share screen. Ya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko dan Pak Nadi, serta Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mencoba memaparkan ide pengembangan kurikulum yang saya beri nama Integration of Technology and Education 4.0, yang kemudian disingkat menjadi Intech Edu 4.0. Nah, adapun beberapa topik bahasan kita pada hari ini, yakni terkait latar belakang disusunnya kurikulum Intech 4.0, kemudian kajian teori, model yang diusulkan, keterkaitan model dengan kajian teori, serta kesimpulan. Kita tahu bahwa dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan masifnya perkembangan pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan inovasi di berbagai sektor. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Nah, perkembangan teknologi ini tidak bisa kita hindari. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah pendidikan merespon dan mengantisipasi hal tersebut? Inovasi apa yang harus dilakukan oleh pendidik dan pengelola lembaga pendidikan agar terus survive mengembangkan dunia pendidikan? Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, pada akhir tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggulirkan terobosan kebijakan pendidikan baru yang disebut sebagai Merdeka Belajar, di mana sampai saat ini sudah terdapat 17 episode mengenai kebijakan pendidikan baru Merdeka Belajar. Nah, dalam rangka menyiapkan sekolah memasuki era revolusi industri 4.0 serta ganti slide-nya. ya, mohon maaf.
Slide-nya belum geser, Bu Dela. Oh, ya, saya turunkan dulu. Share screen-nya jangan pakai yang tab, Mbak. Di sini pilihannya enggak ada yang all tab, Pak. Oke, sudah. Jadi, iya. Nih, apa sudah terlihat? Baik, Sudah, saya Bu. lanjutkan. Nah, dalam rangka menyiapkan sekolah yang memasuki era digital revolusi industri 4.0, serta memenuhi nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengembangkan program digitalisasi sekolah, di mana alokasi dana pengembangan program tersebut disiapkan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS, berupa BOS afirmasi dan BOS kinerja. Nah, melalui program digitalisasi sekolah ini, paradigma pembelajaran telah bergeser menuju pembelajaran berbasis digital. Nah, model pembelajaran yang berkembang dalam bentuk pembelajaran elektronik berupa e-learning, buku elektronik berupa e-book, kemudian kelas online, diskusi online, pembelajaran berbasis online, serta semuanya berbasis online. Nah, penggunaan papan tulis dan spidol kini mulai berganti dengan media notebook, LCD proyektor, dan sebagainya. Printed material, buku sumber, modul, dan lembar kerja kini sudah mulai berganti menuju e-book, digital library, YouTube, dan laman-laman internet lainnya. Begitu juga dengan pembelajaran konvensional, berupa ceramah di depan kelas juga mulai berganti dengan model pembelajaran yang berbasis IT, seperti CBT atau Computer Based Test, CBI, Computer Based Instruction, Distance Learning, LCC atau Learning Center Classroom, teleconference, dan lain-lain. Tersebut penulis bermaksud untuk menawarkan model kurikulum sebagai respon dari kebijakan digitalisasi sekolah, di mana model ini menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi cyber ke dalam pembelajaran. Dan rancangan kurikulum yang diusulkan diberi nama Intech Edu 4.0 atau Integration of Technology and Education 4.0. Berikut merupakan beberapa landasan teori atau kajian teori yang mendasari pengembangan kurikulum Intech Edu 4.0. Yang pertama, paradigma Education 4.0, di mana revolusi dalam pendidikan yang mengikuti arah perubahan teknologi yang begitu cepat untuk mengimbangi revolusi industri 4.0 yang tengah berjalan. Nah, perubahan dalam pendidikan ini dilakukan untuk mengubah dan meninjau kembali paradigma dalam pendidikan agar fokus pada bidang-bidang yang perlu diubah, guna menunjang kesiapan para pelajar atau para peserta didik kita untuk terjun dalam dunia bisnis 4.0. Selain itu, dari pihak pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggulirkan salah satu program unggulan, yakni digitalisasi sekolah. Nah, program ini merupakan respon dari perubahan yang terjadi pada era industri 4.0. Melalui program digitalisasi sekolah ini, paradigma pembelajaran mulai bergeser menuju pembelajaran berbasis digital. Adapun landasan teori yang mendasari pengembangan kurikulum Intech Edu 4.0 yang pertama yakni oleh Ralph W. Tiller, di mana di dalam model ini terdapat 4 pertanyaan fundamental yang memerlukan jawaban dan pengembangan untuk setiap kurikulum dan perencanaan pengajaran, yang meliputi tujuan pendidikan, pengalaman pendidikan,
bagaimanakah pengalaman pendidikan itu diorganisasikan, dan bagaimanakah dapat diketahui dan ditentukan bahwa tujuan-tujuan tersebut telah dicapai. Jadi landasan pengembangan Intech Edu 4.0 ini nantinya akan bisa menjawab 4 pertanyaan fundamental yang dikembangkan oleh Raptyler. Selain oleh model Raptyler, pengembangan kurikulum Intech Edu 4.0 juga dilandasi oleh kurikulum yang diprakarsai oleh Michael Scriven, di mana model evaluasinya itu sudah banyak dikenal dari segi fungsinya, dan bentuk evaluasinya terdiri atas 2. Yang pertama evaluasi formatif dan sumatif. Untuk evaluasi formatif berfungsi untuk memperbaiki kurikulum dan pembelajaran di dalamnya. Sedangkan untuk evaluasi sumatif berfungsi untuk melihat kebermanfaatan kurikulum dan pembelajaran secara menyeluruh. Jadi nantinya setelah proses pengembangan kurikulum Intech Edu 4.0, proses evaluasinya menggunakan model Michael Scriven. Selanjutnya, masuk ke dalam skema usulan model, di mana model ini digambarkan seperti sebuah kincir air, memiliki beberapa bagian. Yang pertama bagian pondasi, yakni terdiri atas 8 standar nasional pendidikan. Kemudian di sini ada bagian penopang yang menjadi tuntutan permasalahan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman revolusi industri 4.0 yang terdiri atas 5 tingkatan. Kemudian ada bagian poros, di mana porosnya di sini merupakan program digitalisasi sekolah, dan juga baling-baling yang merupakan kegiatan inti proses pengembangan kurikulum yang terdiri atas perencanaan, kemudian pelaksanaan berupa proses pengembangannya, dan yang terakhir evaluasi atau penilaian hasil pengembangan kurikulum. Nah, jika ditinjau lebih dalam, di sini pengembangan kurikulumnya diberi nama Integration of Technology and Education 4.0 yang selanjutnya disingkat menjadi Intech Edu 4.0, di mana awal atau akar dari pengembangan kurikulum ini didasarkan pada 5 tuntutan pendidikan 4.0 seperti yang terlihat pada gambar, yakni revolusi industri 4.0, kemudian transformasi digital, digitalisasi pendidikan berupa Education 4.0, kemudian literasi digital, dan kecakapan abad 21. Selanjutnya, setelah berakar dari 5 tuntutan pendidikan itu, dikembangkan menjadi 3 kegiatan pengembangan, yakni tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap hasil pengembangan kurikulum. Di mana ketika kegiatan pengembangan itu difokuskan pada tujuan, metode atau strategi, serta asesmen atau penilaian. Apabila dijabarkan lebih jauh, maka berikut beberapa komponen yang ada di dalam kurikulum Intech Edu 4.0. Di mana untuk komponen yang pertama, yakni pondasinya berupa 8 standar nasional pendidikan, di mana SNP ini berfungsi paling penting sebagai dasar atau pondasi dalam perancangan atau pelaksanaan kurikulum Intech Edu 4.0. Dan penopangnya atau permasalahannya berawal dari adanya revolusi industri 4.0, kemudian transformasi digital, digitalisasi pendidikan, literasi digital, dan kecakapan abad 21. Nah, selanjutnya bagian komponen poros, yakni berupa program digitalisasi sekolah sebagai bagian dari proses pengembangan kurikulum. Program digitalisasi sekolah ini dijadikan sebagai poros pengembangan. Dan untuk bagian paling-palingnya berupa 3 proses atau kegiatan inti dalam pengembangan kurikulum yang terdiri atas perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian, di mana masing-masing kegiatan
kegiatan inti ini dijabarkan menjadi untuk kegiatan pelaksanaan 6 aspek. Maaf, untuk kegiatan perencanaan 4 aspek, kegiatan pelaksanaan 6 aspek, dan kegiatan penilaian dijabarkan menjadi 5 aspek. Nah, untuk masing-masing kegiatan inti dalam proses pengembangan kurikulum Intek Edu akan dijelaskan melalui bagan berikut. Yang pertama yakni tahap perencanaan, meliputi analisis tujuan, analisis materi, analisis asesmen, dan untuk bagian proses pelaksanaan ini meliputi aspek guru, siswa, materi, metode, media, dan asesmen. Sedangkan untuk bagian penilaian atau evaluasi mencakup aspek tujuan, kemudian aspek penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, dan tindak lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, dijabarkan masing-masing prosesnya yang diawali dari perencanaan, di mana sebagai seorang pengembang kurikulum hendaknya menganalisis tujuannya, yakni berupa mengidentifikasi tujuan pengembangan kurikulum yang didasarkan pada analisis masalah pembelajaran. Kemudian pada tahapan analisis materi, yakni mengidentifikasi materi pembelajaran dalam konten IPA, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global. Sedangkan untuk tahap analisis assessment atau penilaiannya, yakni merancang perencanaan penilaian berbasis teknologi. Nah, pada tahap proses yang mencakup aspek guru, siswa, dan materi, dijelaskan lebih lanjut. Dalam proses pengembangan kurikulum Intek Edu 4.0 atau 4.0 ini, guru merupakan ujung tombak dan penentu keberhasilan program digitalisasi sekolah untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Karenanya, perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi guru, terutama dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang TIK, antara lain bisa mengikuti workshop peningkatan kemampuan pembuatan media pembelajaran dan pemanfaatan TIK. Selain itu juga bisa melakukan atau mengikuti pelatihan TIK dan platform kreatif, kemudian bisa melakukan in-house training maupun sebagai seorang guru kita bisa lebih dekat dengan peserta didik. Selanjutnya untuk aspek siswa, di mana di sini kita perlu mengidentifikasi karakteristik peserta didik sebagai bagian dari proses pengembangan kurikulum Intek Edu 4.0. Nah, adapun karakteristik peserta didik itu bisa meliputi karakteristik umum berupa jenis kelamin, usia, pengalaman kerja, pendidikan, dan etnis. Kemudian ada juga karakteristik khusus atau prasyarat keterampilan dan sikap yang harus dimiliki peserta didik, serta gaya belajar peserta didik yang merujuk pada bagaimana peserta didik itu mampu mendekati tugas dan proses pembelajaran. Nah, pada aspek yang ketiga, yaitu identifikasi materi, nah, perlu dilakukan proses identifikasi materi pembelajaran sebagai bagian dari tahap pelaksanaan proses ini, di mana materi harus diorganisasikan berdasarkan tingkat kompetensi yang mendasar hingga ke level yang lebih tinggi. Kemudian penyajian materinya itu bisa diintegrasikan dengan beberapa platform digital yang tersedia, bahkan dalam fitur yang tidak berbayar atau gratis. Sebagai contoh, di sini ada portal Rumah Belajar, kemudian Kipin 4.0, kemudian ada Kahoot, Nearpod, dan lain sebagainya, yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun tanpa berbayar atau free. Nah, selanjutnya terkait aspek metode, di mana
Untuk merancang pembelajaran yang efektif, diperlukan metode atau strategi agar peserta didik ini mudah mencapai tujuan pembelajaran melalui adanya model pembelajaran yang berbasis IT. Sebagai contoh ada CPL, CPI, Distance Learning, kemudian LCC. Waktunya Bu Dela ya. Iya, baik Pak. Dan untuk aspek media, sini ada beberapa pilihan yang bisa dijadikan alternatif bagi guru, antara lain multimedia interaktif, kemudian digital video dan animasi, podcast, AR atau augmented reality, VR, virtual reality, dan game-based learning. Nah, contoh gamifikasi dalam pembelajaran atau pembelajaran itu didesain sebagai sebuah permainan. Antara lain ada Quizzes, Nearpod, Kahoot, Word1. Bagian terakhir yakni assessment, di mana beberapa platform online yang bisa dimanfaatkan dalam proses penilaian pembelajaran di era Education 4.0, antara lain ada Google Form, kemudian Kahoot, Quizzes, Moodle, dan masih banyak lagi. Dan aspek penilaian evaluasi meliputi tujuannya, yaitu untuk menilai sejauh mana keberhasilan pengembangan kurikulum, kemudian aspek yang dinilai, yakni dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, instrumen yang digunakan, teknik yang digunakan, yakni menggunakan instrumen evaluasi formatif dan sumatif, instrumen yang digunakan, mohon maaf, instrumennya ini, dan cara menilainya dengan menilai sejauh mana tujuan pengembangan kurikulum dapat tercapai, dan yang bagian terakhir yaitu tindak lanjutnya, apakah kurikulum tersebut bisa dimanfaatkan atau diperbaiki atau bahkan